الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh dengan barakah, selaku khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, layaknya orang tua yang memanjakan kepada anaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan istidraj. Syekh Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam kitab tafsir Al-Quran, beliau menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, yang padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan, dan bahkan Allah akan membinasakan. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah, namun Allah berikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah untuk bersedekah. Kemudian Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal ia jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, hidupnya dihormati, padahal akhlaknya adalah bejat. Diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga untuk mengumbar aurat dalam berpakaian. Kemudian sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa yang menggunung tidak pernah diberikan musibah juga, padahal gaya hidupnya durhaka. Kemudian meremehkan sesama, angkuh dan yang lainnya. Allah pun berikan anak-anaknya yang sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta-harta hasil yang haram, di antaranya harta riba, menipu, korupsi dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya hidupnya bahagia, penuh dengan canda tawa, padahal banyak orang yang karenanya terzolimi. Karirnya pun terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan Allah akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku adalah sangat teguh. Surah Al-A'raf ayat 7. Hadirin jamaah rahimakumullah, istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan, yang artinya berakar kata dari kata daroja, yang artinya secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah, istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, namun tetapi kenikmatan yang bersifat materi semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah memang kemewahan dunia Allah Subhanahu wa taala berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan atau ittaqullah maka ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadisnya yang berbunyi, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhib fa innama huwa istidrajun." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Yang artinya, hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj." Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44, yaitu, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka siksa mereka dengan sekonyong-konyong akan datang, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surah Al-An'am yaitu bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Kemudian dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang pasti ada gelombang datang. Mereka dibiarkan berbuat untuk bermaksiat dengan hawa nafsunya hingga ia tersesat jauh, lalu siksaan Allah akan datang sekonyong-konyong. Allah Subhanahu wa taala melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj adalah menimpa kepada diri Fir'aun dan Qarun. Fir'aun telah diberikan kekuasaan tetapi ia durhaka, dan akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongkahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan manusia yang menentang bahwa ia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian selanjutnya Qarun
adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian ia diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta yang melimpah. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, maka orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan bumi. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Yang artinya, janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh pada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, istidraj bisa pula terjadi kepada siapa saja, baik itu orang awam maupun orang yang beribadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan yang semu yang sejatinya murka Allah. Namun sebaliknya kepada orang-orang yang tidak beriman, maka akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh adalah merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan, dan mereka yang tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya adalah orang yang sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga ia lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa, dan mereka menganggap bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah tidak lain hanya ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah suatu kemurahan dari Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, maka bisa jadi itu adalah merupakan istidraj. Bagi siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, merasakan kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, maka perlu waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Namun bagaimana cara untuk mengenalinya? Berikut ini adalah ciri-ciri istidraj, yakni satu, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanan kita semakin menurun. Yang kedua adalah mendapat kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Yang ketiga adalah rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam sedekah. Yang keempat, semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Yang kelima, jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam.
khif min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang artinya takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah istidraj seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tak diketahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik itu nikmat materi maupun non materi, maka hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya dan segera bersyukur kepadanya, baik itu bersyukur secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa saja berupa semakin rajin beribadah, semakin rajin bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, yaitu menjadi orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Demikianlah khutbah pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.